Selamat siang, Prof. Dr. Pertemuan saya pada siang ini mempresentasikan panel paper saya berjudul Faktor Risiko Terjadinya Kematian dalam 3 bulan setelah fraktur patologis akibat metastasis tulang. Kanker merupakan salah satu penyebab kematian utama di dunia, di mana kanker stadium lanjut akan bermetastasis terlebih dahulu sebagai suatu pemerasan sekunder sebelum berakhir sebagai suatu kematian. Pemerasan sekunder pada tulang atau suatu metastasis kondisis merupakan salah satu kejadian tersering dari neoplasma stadium lanjut, yang sering juga berakhir sebagai suatu fraktur patologis. Adapun insidensi fraktur patologis ini semakin meningkat seiring dengan meningkatkan survival rate pasien akibat pengobatan kanker yang sudah semakin baik. Bisa meningkatkan jumlah kasusnya, beberapa aspek juga perlu dipertimbangkan dalam penanganan fraktur patologis akibat MBD, yaitu salah satunya peningkatan risiko kualitas hidup dan mortalitas, terkait komplikasi turun operasi, pasca operasi, dan risiko pembedahan dibanding dengan manfaat. Samping itu, aspek sosioekonomi seperti kendali mutu dan kendali biaya di negara berkembang juga perlu dipertimbangkan, seperti MRS kembali pasca operasi, reoperasi, hingga infeksi pasca operasi. Mortalitas dalam 3 bulan sering digunakan sebagai ukuran kualitas bentuk pelayanan, terutama pada penyakit terminal dengan keterbatasan pilihan terapeutik. Rekomendasi dokter untuk memperbaiki prognosis penyakit medis adalah buruk, sehingga sudah beberapa sistem sering dikembangkan di bidang ortopedi, namun sebagian besar hanya untuk spine, dan belum ada yang dikhususkan untuk memprediksi mortalitas dalam 3 bulan. Sehingga kami ingin meneliti mengenai faktor resiko yang berperan dalam memprediksi mortalitas dalam 3 bulan pada pasien MBD setelah fraktur patologis. Diharapkan ini dapat membantu dalam membuat keputusan klinis, memberikan kemampuan pasien, dan mengalokasikan sumber daya. Sehingga dapat dirumuskan masalah penelitian ini adalah apakah usia lebih dari 60 tahun, skor Karnofsky, jenis tumor primer, metastasis saluran lain, material LDH lebih dari 250 ml/liter, dari CRP lebih dari 4 mg/liter, dan tindakan fisiologi operatif merupakan prediktor terjadinya kematian dalam 3 bulan setelah fraktur patologis akibat metastasis tulang. Adapun tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui prediktor terjadinya kematian dalam 3 bulan pada fraktur patologis akibat metastasis tulang. Dengan tujuan khusus untuk membuktikan bahwa usia lebih dari 60 tahun, skor Karnofsky, jenis tumor primer, dan metastasis organ lain, material yang tinggi, dan CRP yang tinggi, dan nilai fisiologi operatif merupakan prediktor terjadinya kematian dalam 3 bulan setelah fraktur patologis akibat metastasis tulang. Penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan dari pengetahuan maupun sebagai acuan bagi tenaga kesehatan di RSUD Sanglah maupun yang lainnya dalam penanganan pasien MBD. Kerangka pikir dalam penelitian ini adalah suatu sel normal yang bermutasi menjadi suatu tumor primer akan mengakibatkan kerusakan lokal maupun sistemik yang dapat diukur dari parameter klinis maupun laboratoris belum berakhir sebagai suatu multiple organ dysfunction dan mortalitas. Adapun variabel bebas dalam penelitian ini adalah usia lebih dari 60 tahun, skor Karnofsky, jenis tumor, ada metastasis organ lain, kadar LDH, kadar CRP, serta tindakan infeksi operatif. Adapun hipotesis penelitian ini adalah ketujuh variabel bebas tersebut merupakan faktor prognosis terjadinya kematian dalam 3 bulan setelah fraktur patologis akibat metastasis tulang. Penelitian ini telah menggunakan desain case control dengan case dalam pasien yang meninggal dalam 3 bulan setelah diagnosis dan kontrol dalam pasien yang masih hidup setelah 3 bulan. Ditelusuri kemudian secara retrospektif ketujuh faktor risiko tersebut menggunakan data sekunder medis yang dari Rumah Sakit Sanglah dan Pasar menggunakan pasien yang datang pada tahun 2013 hingga tahun 2021. Berikut adalah kriteria inklusi dan eksklusi, dengan antara lain adalah konsumsi steroid, terapi bifosfonat, dan dari prospektif factor. Besar sampel minimal yang dibutuhkan adalah 104 sampel. Sampel yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi akan disurvei melalui telepon untuk menilai status kematiannya dan mendapatkan persetujuan penelitian. Untuk kematian dilakukan penilaian faktor resikonya dan dilakukan uji statistik menggunakan chi-square untuk mendapatkan nilai odds ratio dan analisis multivariat dengan regresi logistik untuk menilai faktor risiko yang paling berperan dalam prediktor kematian. Dalam penelitian ini didapatkan 19,28% dropout karena data yang tidak lengkap ataupun pasien tidak bisa dihubungi, sehingga total sampel 113 pasien. Tidak didapatkan hubungan antara usia lebih dari 60 tahun antara kelompok meninggal kurang dari 3 bulan dengan kelompok masih hidup. Juga tidak didapatkan hubungan antara skor Karnofsky kurang dari 30 antara kelompok meninggal kurang dari 3 bulan dengan kelompok yang masih hidup. Didapatkan hubungan yang signifikan antara kadar LDH lebih dari 250 ml/liter antara kelompok yang meninggal kurang dari 3 bulan dengan kelompok yang masih hidup dengan nilai P adalah 0,18.
Dapatkan hubungan yang signifikan antara CRP lebih dari 4 mg per liter, antara kelompok yang meninggal dari kurang dari 3 bulan dengan kelompok yang masih hidup dengan nilai P adalah 0,05. Juga didapatkan hubungan antara metastasis orang lain antara kelompok yang meninggal kurang dari dengan kelompok yang masih hidup dengan nilai P adalah 0,005. Tidak terdapat hubungan jenis tumor primer rapid growth antara kelompok yang meninggal kurang dari 3 bulan dengan kelompok yang masih hidup. Terdapat hubungan antara tidak dilakukannya tindakan fiksasi operatif antara kelompok yang meninggal kurang dari 3 bulan dengan kelompok yang masih hidup dengan nilai P adalah 0,032. Analisis multivariat menunjukkan bahwa LDH tinggi merupakan faktor yang paling signifikan dengan nilai eksponen koefisien beta sebesar 9,8. Beberapa hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Verlan, Picarelli, maupun beberapa skor onkologi spine yang dapat diakibatkan oleh perbedaan desain penelitian yang menggunakan case control dan juga perbedaan sampel yang pada penelitian ini menggunakan pasien patah tulang panjang serta juga perbedaan alat ukur. Namun penelitian ini sejalan dengan penelitian yang lain dilakukan oleh Meares, Wu, Stryker, Petrelli, Lee, maupun Erani yang menyatakan bahwa LDH, CRP, dan metastasis ke organ lain merupakan prediktor terjadinya mortalitas. Dapat disimpulkan bahwa usia, skor Karnofsky, dan jenis tumor primer bukan merupakan prediktor terjadinya kematian dalam 3 bulan setelah patologi pada metastasis tulang. Sedangkan dari metastasis organ lain, antara serum LDH yang tinggi, serum CRP yang tinggi, dan tidak dilakukan tindakan operatif, merupakan prediktor terjadinya kematian dalam 3 bulan setelah patologi akibat metastasis tulang panjang. Di mana kadar LDH yang tinggi merupakan prediktor yang paling signifikan di antara keempat prediktor tersebut. Kedepannya dapat disarankan penelitian prospektif yang melibatkan multicenter untuk dapat lebih memuaskan hasil penelitian ini. Terima kasih Prof. Terima kasih Dr.